Halo, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan kami tentunya. Alhamdulillah ya, kami sudah tiba di tempat lokasi. Namun perjalanannya yang begitu mungkin sangat menegangkan sekali ya. Tapi akhirnya kita sudah sampai di tempat tujuan kami, yaitu di tempat Bumi Perkemahan Sagopi Ground Camp ya. Sagopi Campground. Sagop Diulang kan tuh dipotong kena. ya, Sagopi Campground. Sagopi Campground. Ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di tempat Bumi Perkemahan Sagopi Campground ya. Dan kali ini kita sedang santai dengan ditemani oleh Bapak Kang Ius. Yus. Kang Ius ya, dan juga Bapak Toto. Kami di sini ngobrol-ngobrol santai. Nah, mungkin ada sedikit pengenalan tempat ini oleh Kang Ius sendiri. Silahkan Kang Ius, bisa dijelaskan apa-apa aja atau berdirinya kapan tempat Sagopi Campground ini. Silahkan. Iya, terima kasih kesempatannya, Kang. Perkenalkan, saya Yus sebagai pengelola Sagopi Campground. Lokasi kami sendiri berada secara administratif adalah berada di Blok Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Majalengka. Awal mula kita merintis Sagopi ini emang didasari oleh hasil pengamatan kita barangkali ini. Atau hasil apa yang kita lihat di beberapa tahun sebelumnya. Karena memang kawasan Sadarehe ini menjadi tempat yang favorit untuk para penikmat camping. Iya, betul sekali. Hanya sayangnya pada saat itu belum ada pengelolaan yang dibuat khusus. Akhirnya camping-camping tersebut itu terjadi camping-camping liar. Bahkan sebagian ada di lahan-lahan pertanian penduduk. Akhirnya kegiatan tersebut tidak terkontrol. Iya, betul. Makanya timbullah inisiatif dari kami ini untuk membuat tempat camp yang dibuat khusus. Salah satunya di sini di Sagopi Campground, sama di depan di seberang jalan dekat sekali itu juga ada Bumi Perkemahan Cidewata. Kebetulan pengelolaan kita juga bisa dikatakan tergabung. Nah, tujuannya ya supaya para penikmat camping itu lebih punya lagi fasilitas yang lebih baik dan tidak terjadi lagi camping-camping liar yang tidak terkontrol. Kurang lebih seperti itu dasarnya gitu kan. Dan mohon maaf ya Kang Gus ya, untuk Sagopi Camping Ground ini itu untuk fasilitas di sini tuh apa aja yang disediakannya? Oke, untuk fasilitasnya Sobat Sagopi memang kita baru dalam penataan atau pembukaan kurang lebih beberapa bulan terakhir ini. Jadi secara fasilitas kita memang masih jauh dari memadai. Hanya untuk fasilitas-fasilitas dasar udah sebagian bisa kita siapkan. Salah satunya kita ada ruangan atau area camp ini. Kurang lebih bisa menampung untuk sementara sekitar 50 tenda atau kurang lebih sekitar 200 orang, masih nyaman. Kemudian untuk toilet kita udah siapkan itu di sekitar Sagopi dan sekitarnya dekat. Itu ada 7 pintu. Kemudian juga untuk kebutuhan update, rata-rata sekarang soalnya harus pengen segera betul update. Sekali. Kita di Sagopi kita siapin ada fasilitas WiFi untuk aksesnya, dan itu bisa diakses dengan free, gratis itu ya, secara gratis. Para tamu yang camping di sini itu udah kita siapkan. Kemudian jika dibutuhkan pada acara-acara khusus untuk penerangan, kita pun sudah siapkan lampu-lampu dengan sumber daya dari genset. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, penerangan, charger dan lain-lain, kita disupport oleh pasokan energi dari listrik tenaga surya. Ya.
Untuk fasilitas dasar mungkin itu, kemudian ada juga nanti untuk area parkir dan lain-lain sudah kita siapkan. Oh, baik, terima kasih. Jadi teman-teman ya, di sini di Bumi Perkemahan Sagopi Campground di sini Iya, fasilitas yang sudah ada yaitu MCK ya, yaitu WC ada 7 ya Kang ya. Ya, 7 Ada pintu. 7 dan juga kapasitas di sini bisa menampung sekitar 200 ya, 200 tenda. 200 orang. 200 orang. Oh, ya, 200 orang. kurang 200 lebih orang. 50 tenda. Sekitar 50 tenda. Iya. Dan juga sudah difasilitasi oleh WiFi secara gratis ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah apa namanya ya, tidak ada data, di sini sudah ada internet secara gratis seperti itu. Baik, kita akan tanya tamu kita yang dari sekitar Majalengka yaitu Bapak Toto. Pesan atau kesannya setelah beberapa kali ke sini, kita akan mendengarkan kesan-kesannya. Silakan. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke sini, ke Sagopi, bersama keluarga tentunya, dan mereka sangat senang ada di sini karena tempat ini bisa dijangkau oleh kendaraan baik motor ataupun mobil dan sampai ke tempat tujuan. Dan ternyata setelah beberapa kali sampai di sini itu selalu ada perubahan-perubahan, bertambah luas lahannya untuk camp. Hanya saya terus terang aja belum pernah camp di sini karena mungkin daerahnya cukup dingin, untuk saya kurang kuat lah gitu untuk bisa camp di sini. Kemudian saya sangat senang gitu ya berada di sini, terutama kalau lagi pikiran mumet gitu ya. Tempat relaksasi ya. Tempat relaksasi, anginnya sepoi-sepoi dan cuacanya cukup sejuk, walaupun jam 12 siang itu ternyata tidak ada apa namanya panas-panasnya gitu ya. Selalu ada angin dan sejuk gitu, sehingga meringankan kepala, mencuci mata gitu, bisa lihat Gunung Ciremai yang begitu dekat rasanya, dan kami sangat senang di sini. Kemurnian oksigen pun insya Allah di kita lebih. Nah, di sini masih benar-benar cukup terpelihara oksigennya, dan kalau kita lihat ke sekitarnya juga itu semua masih pegunungan ya. Jadi kita ini berada di pertengahan mungkin ya, di pertengahan Gunung Ciremai ya. Jadi saya suka Kita banget di sepertiga bawah ketinggian. sepertiga bawah Gunung Ciremai. Iya. Dan dengar-dengar di sini juga ada tempat apa namanya, pintu untuk naik ke Gunung Ciremai. Iya, di dekat kita juga kebetulan sudah setahun terakhir dibuka jalur pendakian Ciremai via Sadarehe itu, dan itu bisa diakses melalui linknya langsung, atau juga bagi para penikmat pendakian bisa juga daftar di Sagopi di sini. Gitu. Nah, yang menjadi kesan saya, jadi apa ibaratnya ada pantun ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu karena menegangkan, tapi jalannya bagus, jalannya yang loak-loak begitu naik, tapi akhirnya kita menemukan ketenangan, kenyamanan gitu di sini. Barangkali itu kesan saya, dan saya tidak akan lupa, akan mungkin terus berkunjung ke sini. Amin. Terima kasih Kang Ius sudah menata lokasi ini sehingga jadi tempat yang indah dan nyaman. Amin. Mudah-mudahan terus berkembang dan dari hari ke hari ada perubahan-perubahan. Amin. Insya Allah. Kemudian mungkin juga ada tambahan juga bagi sobat Sagopi nih yang berencana main ke sini atau berkunjung ke sini tapi masih baru ya. Ada sebuah informasi yang saya kira perlu juga disampaikan, bahwa perjalanan ke sini memang lumayan cukup jauh dari perkampungan, dan sebagian perjalanannya itu ada 2 akses ke sini, melalui Sadarehe dan melalui Malarhayu. Untuk sementara kami lebih menyarankan lewat Malarhayu, karena melalui Sadarehe jalannya kondisinya rusak parah. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada segera perhatian dari pihak terkait
untuk Betul, segera memperbaiki jalan tersebut. Jalan yang agak lumayan bisa kami referensikan itu melalui Malarhayu, hanya perlu diperhatikan karena jalannya ini tanjakan dan tikungannya juga lumayan ekstrim sangat menegangkan ya. sekali. Kemudian cenderung masih sempit untuk roda 4. Jadi kita harus sangat ekstra hati-hati dan perhatikan sebaiknya untuk kendaraan roda 4 bawa ban cadangan, kemudian kondisi angin dari bannya juga harus diperhatikan, penuhi bahan bakar, kontrol rem dan lain-lain. Jadi harus ekstra hati-hati. Untuk buka Google Map-nya sendiri, saya kira akan lebih praktis jika teman-teman atau sobat-sobat ini buka Google Maps-nya jangan langsung ke Sagopi atau ke Cidewata ya. Lebih baik buka Google Maps, tujuannya adalah hutan pinus Batunyong Celok. Dari hutan pinus Batunyong Celok nanti sobat-sobat bisa tinggal lanjutin perjalanan melalui jalan tersebut karena tidak banyak cabang. Itu kurang lebih nanti 2 km nyampe di Sagopi, ada banner, atau di Cidewata, itu berdekatan sekali. Kemudian bagi teman-teman juga yang nanti untuk sarana beribadahnya, insya Allah di kita udah kita siapkan musola yang cukup memadai gitu. Enggak lanjut. Oke, terima kasih untuk Kang Yus, Bapak Toto yang telah memberikan gambaran dan informasi-informasi mengenai tempat wisata Sagopi Camping Ground ini. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak, Kang Yus ya. Boleh. Untuk yang berminat di sini mungkin apa namanya, ingin mengetahui HTM, HTM untuk di sini tuh berapa? Iya, gitu. oke. Untuk HTM-nya sendiri di kita di Sagopi ini di weekday ya, di hari kerja itu 15.000 per orang. Kemudian untuk weekendnya 20.000 per orang. Itu sudah berikut parkir? Itu sudah termasuk parkir dan akses wifi tadi. Udah termasuk di situ. Bahkan bagi teman-teman yang kebetulan lupa bawa penerangan dan lain-lain, itu bisa kita pinjamkan secara free, dan mau charger pun kita fasilitasnya free, barangkali mau charger power bank atau juga ponselnya. Baik, terima kasih. Oke sobat, masih semua ada tambahan nanti? Ada lagi ya, tambahan. Silakan. Mungkin cukup perlu juga saya tambahkan bahwa kondisi di sini itu secara geografis kita berada di ketinggian 1100 lebih mdpl, dan suhu rata-rata di sini adalah untuk siang hari antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Untuk malam harinya kisaran antara 16 sampai 18 derajat Celcius. Jadi lebih disarankan bagi sobat-sobat yang mau berkunjung ke sini memang harus berbekal baju-baju penghangat juga, jaket dan sleeping bag, karena memang suhu malam hari kadang-kadang meskipun tidak tentu, kadang lumayan dingin juga. Kemudian saya juga lebih menyarankan untuk, karena kita belum bisa menyiapkan logistik secara lengkap, jadi sebisa mungkin peralatan camping maupun logistik, bekal makanan dan lain-lain disiapkan secukupnya, karena di kita baru ada warung yang fasilitasnya baru ala kadarnya aja, seperti itu. Kemudian alangkah lebih baik jika memang ada berencana ke sini bisa kontak saya di WA atau di IG atas nama Sagopi Campground dengan nomor kontak 0838 6614 7979. Itu nomor kontak yang bisa dihubungi. Oke, udah cukup Pak. Iya. Oke. Baik sobat semua, kita sudah mendengarkan segala informasi dan juga mungkin keterangan-keterangan di sekitaran sini ya
Untuk teman-teman yang berminat untuk ngecamp di sini, nanti bisa lah gitu di hari libur atau hari-hari lain bisa ke sini. Kami tunggu ya. Terima kasih. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.